Antraks adalah penyakit bakterial bersifat menular akut pada manusia dan hewan yang disebabkan oleh bakteri Bacillus anthracis. Penyakit antraks sendiri bersifat zoonosis yang berarti dapat ditularkan dari hewan ke manusia atau sebaliknya, namun tidak dapat ditularkan antara sesama manusia. Manusia bisa mengalami masalah kesehatan ini apabila menyentuh atau mengkonsumsi daging dari hewan yang terserang antraks. Pada bulan Juli tahun 2023, ditemukan 85 kasus positif antraks dengan 18 orang bergejala serta 1 orang meninggal tepatnya di Kabupaten Gunung Kidul. Adapun hasil investigasi Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Gunung Kidul, diketahui para korban sempat mengkonsumsi daging sapi yang mati mendadak sebelumnya. Dalam waktu yang tidak lama lagi, umat muslim akan merayakan Hari Raya Idul Adha tahun 1445 Hijriah yang berarti juga akan banyak beredar daging sapi hasil kurban di tengah masyarakat. Diperlukan pengawasan dan pemantauan khusus yang intensif sebagai upaya antisipasi pencegahan terjadinya kasus antraks. Lalu, bagaimana sistem ini dijalankan di DIY? Mari kita simak bersama perbincangan podcast dengan para ahli, dengan Bapak Raden Heri Sulistyo Hermawan SPMT selaku Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan DIY, dan juga Ibu Dr. Gigi Pembayun Setianing Astuti MKes selaku Kepala Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sehat. Berjumpa kembali pada Babelkes Podcast edisi perdana pada siang hari ini. Topik pada siang hari ini adalah waspada antraks jelang Idul Adha. Dan telah hadir di studio 2 narasumber kami. Yang pertama adalah Kepala Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta, Ibu Dr. Gigi Pembayun Setianing Astuti MKes. Selamat siang Ibu. Selamat siang. Sehat-sehat ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Yang kedua hadir juga PLT Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Daerah Istimewa Yogyakarta, Bapak R. Heri Sulistyo Hermawan SPIMT. Selamat siang Pak Heri. Sehat siang Mas. Alhamdulillah sehat Mas. Alhamdulillah. Terima kasih kedua narasumber sudah hadir. Luar biasa sekali. Kita akan mengupas banyak tentang waspada antraks jelang Idul Adha. Yang pertama kami ke Bu Pembayun terlebih dahulu ya Ibu. Barangkali masyarakat juga masih butuh informasi, butuh edukasi tentang penyakit antraks ini. Mungkin bisa disampaikan apa itu antraks secara umum, monggo Ibu. Oke, terima kasih Pak Ugi. Ya, menjelang Idul Adha ini biasanya memang masyarakat akan membutuhkan hewan kurban ya. Nah, kenapa saya bilang berkaitan dengan Idul Adha seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Ugi? Ya, antraks ini adalah satu penyakit sebenarnya yang dia dimulai atau menjangkiti hewan ternak gitu ya. Bisa itu sapi, bisa itu kambing gitu. Nah, penyakit antraks ini disebabkan oleh bakteri atau spora dari satu bakteri yang kita sebut Bacillus anthracis gitu ya. Namanya keren ya, Bacillus anthracis. Tapi sebenarnya itu penyakit loh, gitu kan. Nah, baksil ini bakteri ini menularkan. Jadi membawa penyakit dari satu hewan ke hewan lain gitu ya. Kemudian juga dari hewan ke manusia bisa juga itu. Sehingga pada kondisi tertentu, pada kondisi yang paling jelek adalah bisa menyebabkan kematian. Baik pada kematian untuk hewan itu sendiri ataupun untuk manusia.
Saya pikir itu sebagai pembuka kita ya, jadi masyarakat sekarang lebih paham bahwa antrak itu adalah penyakit gitu. Walaupun namanya keren, tapi sebenarnya itu jenis dari bakteri gitu. Keren tapi juga menakutkan. Wah itu dia, itu yang harus kita waspadai, dan kita akan bersama Pak Kadis Pertanian ya, kita akan bicara tentang itu, dan intinya adalah untuk memberikan edukasi, sosialisasi pada masyarakat supaya lebih paham. Itu ya Pak Advi ya. Baik Ibu. Kalau dari gambaran kasus yang sudah disampaikan Ibu tadi, selama mungkin beberapa tahun terakhir sebenarnya kondisinya di Jogja sendiri seperti apa? Apakah ada kecenderungan naik atau turun, atau masih tetap secara sporadis terjadi terutama di beberapa daerah tertentu yang kita kenal, barangkali di gunung gitulah. Gambarannya beberapa tahun terakhir ini seperti apa? Iya, kita cukup prihatin ya dengan kondisi saat ini, apalagi, dan kita tidak berharap bahwa kasus-kasus antrak ini akan lebih banyak lagi di tahun depan. Tapi yang jelas memang di salah satu kabupaten di DIY ini perlu perhatian kita bersama, perlu komitmen bersama dari seluruh sektor, baik itu dari pemerintah, dari pihak swasta, ataupun dari masyarakat itu sendiri Pak Ugi. Jadi kalau tadi ditanya apakah ada kecenderungan meningkat gitu ya, kalau dari sisi manusianya memang ada beberapa tambahan kasus-kasus yang sampai akhirnya ke manusia. Tapi kalau nanti dari hewannya mungkin Pak Heri nanti akan menambahkan lebih jelas lagi. Tapi yang jelas atau yang kita lihat bahwa kasus antrak ini memang di manusia itu bervariasi. Ada yang implementasinya ada di kulit, mungkin kemudian yang kita bilang antrak kulit, atau ada di pernafasan, ataupun juga ada di pencernaan. Nah, masing-masing jenis antrak ini memang punya gejala yang beda-beda, tapi intinya adalah bahwa antrak ini kalau dia manifest ke manusia itu bisa dari tingkat yang ringan sampai tingkat yang berakhir dengan kematian. Baik Ibu. Cukup detail apa yang disampaikan Bu Kombayun tadi. Barangkali mungkin juga dari aspek kesehatan, terutama di dinas kesehatan baik di DIY maupun di kabupaten kota, tentu sudah banyak dilakukan upaya-upaya baik untuk terutama pencegahannya. Mungkin bisa diinformasikan kira-kira upaya-upaya yang sudah disampaikan Ibu di lingkungan Pemda DIY khususnya yang dilakukan oleh dinas kesehatan. Seperti tadi yang saya sampaikan sebenarnya sih ya. Jadi kalau kita bicara tentang penyakit antrak ini tidak hanya kesehatan, karena antrak ini tadi terkait dengan hewannya, terkait dengan lingkungannya, terkait juga ini satu hal nih Pak Ugi yang harus kita kita cermati, bahwa ada satu kondisi kebiasaan di masyarakat. Nah, tentu saja dengan keadaan ini maka sekali lagi tadi kita semua harus punya komitmen, khususnya di daerah Gunung Kidul ya sudah cukup banyak gitu ya kejadiannya ya Pak Heri. Jadi memang komitmen dan kesiapan dari semua pihak itu harus bersama-sama. Kami yang di kesehatan tentu saja edukasi, sosialisasi kepada masyarakat, kepada peternak, petani, kemudian para petugas gitu, bersama teman-teman dari Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan. Saya pikir itu sudah satu hal yang kita tidak henti-hentinya melakukan kegiatan itu. Nah, sekarang tinggal memang kita punya perhatian yang kami mohon perhatian yang lebih lah ya, apalagi tadi ini kita mau Idul Adha nih kan ya, banyak nih hewan yang bakalan jadi korban ini kan ya, jangan sampai manusianya ikut jadi korban sebenarnya juga seperti itu ya. Jadi cukup aja deh hewannya saja, hewan yang sehat tentunya yang dijadikan korban, jangan hewan yang sakit gitu. Baik, tadi bicara tentang hewan yang sehat gitu ya. Nah, beralih ke Pak Heri mungkin. Menjelang Idul Adha tentu masyarakat butuh jaminan bahwa hewan kurban yang akan mereka korbankan atau sembelih itu dalam keadaan sehat. Nah, mungkin bagaimana gambaran
saat ini kondisi hewan korban yang ada di daerah istimewa Yogyakarta, apakah sudah ada semacam jaminan atau apa yang disampaikan oleh Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan? Monggo Pak Eri. Ya, makasih Mas. Jadi kalau kita lihat kondisi di DIY itu utamanya kalau kasus antraks begitu nggih. Artinya kan pada saat ini tidak muncul lagi begitu. Nah, itu terlihat dari data yang ada. Jadi kita kan punya Poskeswan yang memang itu ada di wilayah di kabupaten kota ya, di Kapanewon itu ya. Kemudian memang kita intensif melakukan KIE dengan masyarakat kita. Artinya memang kita sampaikan ke mereka saat ini ketika ada hewan ternak mati mendadak, misalnya diawali dengan kejang-kejang, kemudian mungkin dia kelihatan megap-megap, kemudian mungkin kalau sudah parah itu keluar darah dari lubang pengeluaran, misalnya dari hidung, dari mulutnya, dari telinga, itu jelas ada indikasi ke sana. Nah, ini segera melaporkan ke Poskeswan setempat begitu ya. Nah, itu yang memang kami wanti-wanti. Kemudian kami juga melakukan monitoring dan evaluasi ke masyarakat yang memang kelompok-kelompok peternak yang sekarang sedang mengusahakan begitu, sambil kita pantau, kita lihat. Nah, kondisi ternak kita seperti apa begitu ya. Alhamdulillah saat ini dari data yang ada itu aman untuk ternak yang terutama terindikasi kasus antraks begitu. Kemudian kalau yang penyakit lain misalnya PMK atau LSD itu memang di data Isiknas kami memang masih ada kasus, tapi itu kan tidak punya risiko menular ke manusia dan itu sedang kita tangani begitu. Artinya kasus-kasus yang memang itu masih ternak itu masih terjangkit kan kita isolasi biar tidak menular kepada ternak yang lain, apalagi yang seperti yang tentu tidak mungkin diperjualbelikan begitu. Itu yang pertama. Yang kedua, kami melakukan dan menghimbau kepada masing-masing wilayah kabupaten kota ketika ada pemasukan hewan dari luar daerah ke wilayah kita ataupun dari kita mau mengeluarkan, itu harus disertai dengan surat keterangan kesehatan hewan begitu nggih. Artinya dikeluarkan oleh siapa Pak? Itu dikeluarkan oleh dokter hewan berwenang yang ada di kabupaten kota begitu. Nggih, artinya kalau misalnya masyarakat Gunung Kidul mau mengeluarkan ternaknya keluar, itu kan kita harus bisa menjamin kepada pembelinya begitu, yaitu dengan adanya surat keterangan kesehatan hewan begitu. Kemudian kita juga selalu berkoordinasi dengan daerah asal yang nanti akan memasukkan ke DIY begitu. Ini tentu kami juga selalu berkoordinasi. Biasanya peternak yang daerah asal, misalnya dari Jawa Timur mau masuk ke Jogja. Sebagian besar dari Jawa Timur sih Pak. Ya, Jawa Timur banyak, ada dari Jawa Tengah, Magelang itu juga banyak, dari Barat juga ada begitu. Nah, tentu kami mensyaratkan, artinya biasanya peternak di sana mau masukkan ke DIY itu kan selalu komunikasi dengan kita. Nah, itu kami sampaikan, mohon bisa mengisi persyaratan yang ada. Salah satunya adalah surat keterangan kesehatan hewan dari dokter berwenang di wilayah Panjenengan itu satu. Kedua, ada uji untuk uji laboratorium bebas dari penyakit PMK dan antraks begitu. Itu daerah-daerah mau yang Jawa Timur kita itu kan kita minta itu. Begitu juga ketika kita mau mengeluarkan, kita biasanya melengkapi itu begitu. Artinya kita juga harus bisa memberikan jaminan keamanan bagi pembeli di luar DIY begitu. Demikian. Baik Pak Eri. Kemudian kalau dari lalu lintas ternak yang keluar masuk DIY, apakah masih ada semacam pos-pos itu yang secara rutin dimonitor atau diawasi di lingkungan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan di wilayah DIY? Jadi di kita ada 7 pos lalu lintas ternak yang masuk ke DIY begitu nggih. Jadi di sebelah timur, kemudian utara dan barat begitu. Nah, itu di situ memang ada personal kita yang menjaga. Kemudian memang ketika ada lalu lintas ternak yang masuk itu nanti mungkin biasanya kita cegat, kemudian kita 24 jam ya Mekanya. Nah, itu biasanya demikian Mas. Ini memang kadang-kadang itu kan di shift gitu ya, artinya di model piket begitu. Nah, itu yang jelas usaha kita adalah bagaimana membatasi ketika ada hal-hal yang memang itu mungkin mereka dokumennya tidak lengkap dan lain sebagainya begitu. Nah, ini memang kita
koordinasi intensif dengan teman-teman yang di lapangan. Sekaligus ini juga kami komunikasikan dengan daerah asal, misalnya ada dokumen yang kurang jelas, dokumen yang tidak lengkap, itu biasanya kita komunikasikan begitu. Karena ya kita mengurangi risiko itulah begitu, Mas. Baik, saya rasa apa yang dilakukan di jajaran Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan memberikan rasa aman bagi masyarakat bahwa apa yang hewan ternak yang akan dikonsumsi terutama menjelang Idul Adha kali ini merupakan hewan ternak yang sehat, yang aman untuk dikonsumsi sehingga masyarakat merasa tenang untuk mengkonsumsi hewan ternak dalam rangka keperluan Idul Adha tahun ini. Satu lagi Pak Heri, mungkin tadi sudah ada upaya-upaya yang dilakukan di Pemda DIY khususnya melalui Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan. Apakah mungkin juga masih perlu edukasi khusus terkait dengan antraks untuk di lingkungan Dinas Pertanian yang mungkin masyarakat harus secara spesifik apa yang harus mereka lakukan ya, edukasi yang mungkin mengarah terkait dengan pencegahan antraks ini Pak Heri? Oke, makasih. Jadi tadi kan sudah disampaikan oleh Bu Kadis Kesehatan bahwa ini merupakan edukasi yang harus dilakukan terus-menerus, kemudian dengan berbagai pihak begitu, utamanya ke peternak begitu ya Bu ya, karena peternak itu kan mungkin sumber utamanya begitu. Nah kami melakukan KIE itu ke beberapa kelas kelompok begitu. Nah ada yang kelompok usia anak-anak dan usia dini begitu. Ini kebetulan kami bekerja sama dengan Direktorat Kesmafet Kementan RI, itu juga ada dukungan dana dari FAO untuk ada kerjasama pendidikan anak usia dini. Jadi bagaimana terkait dengan penyakit hewan menular strategis bisa masuk dalam kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka, itu masuk ke yang anak-anak usia dini. Kemudian kita melalui Direktorat Kesmafet juga bekerja sama dengan Balai Besar Guru Penggerak begitu. Artinya ada kegiatan kita untuk membekali mereka selaku nanti menjadi tentor atau semacam TOT untuk mereka yang akan menyampaikan kepada guru-guru yang ada di sekolah dasar dan SLTP begitu. Kemudian yang berikutnya nanti mereka akan menyebarkan ke sekolah-sekolah yang ada di tempat kita begitu. Nah utamanya memang kemarin dipilih 10 sekolah di Gunung Kidul untuk SD dan 10 sekolah untuk SLTP. Kemudian yang di Sleman juga demikian, 10 sekolah SD dan SLTP begitu. Kemudian memang prioritas pertama ditempatkan di SD dan SLTP yang memang endemi antrak itu begitu. Ada 6 Kapanewon, kemudian yang selebihnya adalah di sekitarnya begitu. Nah itu yang kita lakukan. Kemudian yang berikutnya juga ada pendidikan pada anak-anak usia remaja, utamanya kita bekerjasama dengan Fakultas Kedokteran Hewan UGM, itu juga ada dukungan dari FAO. Nah ini kita komunikasikan dengan teman-teman Kesmafet untuk ada kerjasama begitu. Jadi sebetulnya dukungan ini kan awalnya untuk daerah Jawa Barat gitu, Sukabumi dan mana begitu. Nah kemudian karena ya diskusi intensif dan lain sebagainya, akhirnya ayo dicobakan di Jogja begitu. Nah itu ada 2 untuk KIE di usia dini dan kemudian juga di anak-anak mahasiswa begitu. Kemudian yang berikutnya kami juga bekerja sama dengan AIHSP, itu bagaimana melakukan edukasi di masyarakat kita, di peternak, kemudian juga petugas yang ada di pemerintahan di tingkat bawah, di kalurahan begitu. Kemudian juga kita libatkan ada yang di Poskeswan tadi, kemudian juga teman-teman di dinas kabupaten begitu. Harapannya seperti tadi yang disampaikan Bu Kadis Kesehatan, bagaimana semua lini itu bisa kita tangani bersama begitu. Nah salah satu yang sudah dilakukan adalah pembentukan tim pelapor desa atau PLK, kalau ini pelapor kalurahan begitu. Jadi dia yang ada di lapangan, kemudian ketika ada
kondisi kejadian ternak yang mungkin sakit, kemudian yang apalagi sampai mati, itu tentu nanti membantu masyarakat untuk melaporkan ke Poskeswan setempat begitu. Jadi ketika dilaporkan itu nanti Poskeswan akan turun, kemudian cek ternaknya, kalau sudah mati ya segera diambil darahnya, atau sakit itu diambil kemudian dicekkan di Balai Besar Veteriner begitu. Harapannya tahu kondisinya begitu. Nah, memang target kita bagaimana cek deteksi dini itu bisa dilakukan oleh peternak sendiri begitu. Jadi pemberdayaan masyarakat kita terkait dengan kesehatan ternaknya begitu. Artinya kalau kita melihat kasus-kasus yang ada sekarang, itu kan rata-rata kasus antraks itu kan muncul pertama sampai mencuat di kita, sampai ke kita itu biasanya lebih dari 1 bulan begitu ya. Artinya kan ini waktu yang lama begitu. Kemudian juga telah menelan korban beberapa ternak itu, sapinya sekian ekor, kambingnya sekian begitu. Artinya kan inilah titik kritis kita, bagaimana pelapor desa itu yang ada di wilayah daerah di kelurahan bisa lebih sinergi intensif dengan masyarakat kita begitu. Jadi mappingnya pelapor desa itu menginventarisasi pelaku-pelaku yang punya ternak, kemudian ternaknya ada berapa dan lain sebagainya. Nah, kemudian mereka rutin jalan, kemudian melihat begitu. Nah, dari itu kan nanti paling tidak ketika ada keluhan itu kan bisa sampai ke mereka begitu. Baik, nah, luar biasa sekali Pak Heri apa yang sudah diupayakan ya, strategi edukasinya kepada masyarakat dengan menyasar dari usia dini, remaja hingga masyarakat awam, sehingga semua masyarakat harapannya adalah teredukasi, terinformasi dengan upaya-upaya pencegahan penyakit antraks tersebut. Kita break dulu, setelah ada yang beberapa lewat berikut ini, tetap stay tune. Kita break dulu. Biar nggak tegang. Wah, kopinya mana ini? Tahukah Anda, penyakit antraks akhir-akhir ini kembali diperbincangkan banyak orang setelah beredar kabar kematian beberapa sapi yang diduga terkena antraks. Pihak pemerintah pun terus melakukan pemantauan terkait dengan penyebab penyakit ini. Kenapa sih penyakit antraks bisa timbul? Penyakit antraks sendiri timbul karena bakteri Bacillus anthracis yang terjadi pada hewan dan dapat menular dari hewan ke manusia. Tetapi, sulit terjadi penularan dari manusia ke manusia. Hewan yang terjangkit antraks pada umumnya adalah hewan pemakan rumput seperti sapi, kambing, domba, kerbau, dan kuda. Namun demikian, burung onta juga dapat terjangkit antraks. Kita simak gejala hewan yang terkena antraks. Yang pertama, suhu badan hewan yang tinggi. Kedua, nafas yang tersengal-sengal. Ketiga, hewan tampak gelisah. Dan keempat, umumnya akan mengalami kematian dengan cepat, bahkan kurang dari 1 hari. Selain itu, ada tanda khas yang perlu kita ketahui seperti keluar darah hitam dari semua lubang tubuh hewan. Penularan antraks umumnya terjadi pada hewan ketika hewan memakan rumput yang tercemar spora Bacillus anthracis. Maka, di dalam tubuhnya, spora ini akan berubah menjadi bakteri. Saat hewan ini mati karena antraks, keluarlah darah hitam dari semua lubang di dalam tubuhnya. Darah hitam ini apabila kontak dengan udara akan membentuk spora dan dapat bertahan di tanah sampai 60 tahun. Apabila cemaran spora ini mencemari juga rumput dan kemudian dimakan oleh hewan yang lain, maka hewan ini pun akan mengalami kondisi yang sama. Penularan kepada manusia dapat terjadi apabila mengkonsumsi daging yang terjangkit antraks. Cara yang lain dapat terjadi apabila ada luka yang terbuka dan kontak dengan hewan yang terjangkit antraks, atau dengan cara spora terhirup oleh manusia melalui saluran pernafasan. Apa yang harus kita lakukan ketika menemukan hewan yang tiba-tiba sakit? Yang pertama, segeralah lapor kepada petugas kesehatan hewan. Kedua, jangan menyembelih hewan yang sakit, apalagi mengkonsumsinya. Ketiga, belilah daging dari rumah pemotong hewan bersertifikat. Yang keempat, olahlah daging dengan baik sebelum dikonsumsi. Penyakit antraks bisa disembuhkan jika terdeteksi sejak dini. Untuk itu masyarakat diharapkan bisa mengenali gejala antraks pada manusia.
Salah satu gejala yang timbul adalah luka kulit disertai warna hitam di atasnya dan adanya benjolan keras di sekeliling luka. Gejala lain yang mungkin timbul adalah panas tinggi mendadak disertai sesak nafas ataupun nyeri dada. Gejala lainnya adalah rasa mual dan ingin muntah, terutama apabila di sekitar lingkungan ditemukan ternak yang mati mendadak. Apabila ada kejadian tersebut, sebaiknya penderita dibawa ke pelayanan kesehatan terdekat agar dapat didiagnosis dan diobati secara cepat. Kita simak tips untuk mencegah penularan antraks dari hewan ke manusia. Apabila memiliki luka terbuka, jangan kontak dengan hewan yang sakit. Belilah daging dari rumah pemotongan hewan bersertifikat. Jangan mengkonsumsi daging yang berwarna gelap, berlendir, dan berbau anyir. Apabila ingin membeli daging, pilihlah yang berwarna merah segar, tidak berair, tidak berlendir, dan tidak berbau anyir. Yang terakhir, masalah daging dengan air mendidih minimal 30 menit. Baik, masih lanjut di Bapelkes Podcast edisi perdana kali ini. Kami berlanjut dengan Bu Pembayan ya. Baik Bu Pembayan, kalau dari pengalaman penanganan antraks yang selama ini dilakukan di daerah istimewa Yogyakarta, mungkin dari aspek sumber daya kesehatannya, mungkin SDM-nya, medis non-medis, kemudian vaskesnya, apakah sudah cukup siap Ibu untuk menyiapkan penyakit antraks ini di DIY? Iya Pak Ugi. Nah, kasus antrak di DIY ini kan memang beberapa, nggak banyak kali sih, tapi 1-2 kali itu kita temukan justru sudah manifest di manusianya gitu ya. Karena tadi mungkin memang komunikasi yang belum belum sampai ke bawah, artinya dari peternak itu juga belum menginfokan, tapi tiba-tiba muncul di manusia gitu. Nah, itu membuat teman-teman puskesmas sekarang sudah mulai terupdate lagi gitu ya. Kan ini sebenarnya kasus antrak itu kan kasus yang dulu gitu, sekarang mulai muncul lagi karena itu tadi. Nah, kalau kita yang namanya lihat re-emerging. Ya, semacam itulah ya. Kan banyak ya beberapa penyakit juga seperti itu. Nah, ini yang kita harus waspadai. Untuk sarana prasarananya, teman-teman di puskesmas saya pikir sudah teredukasi ya, untuk update, maksudnya terupdate lagi tentang kasus atau penyakit antrak ini. Kemudian puskesmas juga sudah semakin lengkap. Apalagi 121 puskesmas nih Pak Ugi, seluruh DIY itu sudah terakreditasi. Artinya gitu ya, kalau boleh saya paripurna lagi. Betul banget. Jadi artinya mereka itu sebenarnya Sarpras dan SDM serta SOP-nya tuh udah sudah tertata lah. Nah, memang tinggal kita butuh bantuan, sekali lagi butuh bantuan dari masyarakat, dari lintas sektor. Itu adalah keterbukaan informasi yang bisa diberikan kepada para petugas kesehatan gitu kan. Kalau kita lihat dari kasus yang ada kan memang tadi yang saya sampaikan bahwa antrak itu kan manifestnya bisa tiba-tiba di kulit ada bercak merah, kemudian ternyata datang ke puskesmas gitu ya Pak Heri, sudah ada kayak koreng lingkaran hitam. Nah, itu yang khas sebenarnya. Nah, itu yang perlu kita beri informasi kepada masyarakat. Kemudian mungkin ada sesaknya, ada demamnya, nyeri dan seterusnya. Nah, itu terjadi pada manusia gitu. Padahal kalau sudah terjadi pada manusia ini termasuk agak lambat karena sebenarnya di Pak Heri, di ternaknya gitu. Nah, ini kolaborasi antara teman-teman di dinas peternakan yang di bawah apa namanya Pak? Poskeswan itu. Ya, poskeswan dengan petugasnya, dengan teman-teman di puskesmas nih komunikasi kan bisa lebih cantik lagi ya. Jadi sehingga masyarakat itu terus kalau ada hal-hal yang perlu dikomunikasikan, ya itu bisa segera dilakukan baik kepada teman-teman di puskesmas ataupun pada teman-teman petugas kesehatan hewan itu ya yang ada di masyarakat. Saya pikir itu ya Pak Ugi ya. Jadi kalau dari sarana pelayanan kesehatan, insya Allah kita cukup vaksinnya dan antibiotik kan obatnya cuma 1 sebenarnya. Kalau sudah sampai di situ
pakai antibiotik. Tapi itu sebenarnya kan sudah agak terlambat ya gitu ya kalau sudah sampai di manusia. Yang kita sekarang fokuskan adalah masyarakat paham nih kalau ternaknya bagaimana itu Pak Heri, kita sama-sama ya. Gitu Pak. Ya. Jadi mungkin masyarakat tidak perlu khawatir karena dari sisi fasilitas kesehatan, sarana, sumber daya, tenaga kesehatan sudah cukup siap untuk menangani antraks ini. Tetapi mungkin Bu Pembayang, kalau ada kasus antraks, apakah di lingkungan dinas kesehatan atau di kabupaten kota ada nomor khusus, hotline khusus yang bisa untuk menyampaikan laporan atau hal lain, tidak hanya antraks barangkali ya, terkait penyakit lainnya barangkali? Benar. Sekarang kita cukup banyak ya kasus, tidak hanya antraks tapi DBD juga banyak ya. Artinya banyak itu mengalami peningkatan, sehingga sebenarnya masyarakat kita sediakan hotline khusus ya untuk kasus-kasus kesehatan, kasus-kasus penyakit yang kemudian membuat masyarakat khawatir. Boleh nanti di 0811 2764 800. Sekali lagi ya, 0811 2764 800. Nah, ini bisa secara cepat masyarakat itu memberikan informasi melalui hotline ini, atau misalnya ketemu dengan petugas kesehatan atau petugas dari dinas pertanian dan peternakan gitu ya, itu bisa juga disampaikan. Intinya adalah kami di dinas kesehatan dan dinas pertanian, kalau di kabupaten kota peternakan. Dinas peternakan dan kesehatan hewan. Nah, dinas peternakan dan kesehatan hewan itu kita sudah janji manis nih gitu ya. Janji manis artinya kita akan sama-sama membantu masyarakat untuk menyelesaikan kasus-kasus atau memberikan solusi terhadap kasus-kasus yang terjadi, khususnya yang hari ini kita obrolin tentang antraks ya Pak Ugi ya. Ya khususnya itu. Ya mudah-mudahan nanti di menghadapi Idul Adha ini hewan-hewan yang dikorbankan adalah hewan-hewan yang sehat mestinya ya. Iya, matur nuwun Pak Ugi. Ya, nanti sudah ada kolaborasi cantik ya di antar kabupaten. Kalau kami yang di Dinas Kesehatan DIY kebetulan antara Dinas Pertanian dengan Kesehatan itu bersebelahan ya. Jadi antara Bu Pembayang dengan Pak Heri ini kan kapan saja bisa connect-nya gampang gitu ya Pak Heri. Jadi lewat saja bisa ketemu gitu dengan di sini. Ya. Kita satu halaman ya. Beda gedung satu halaman. Ya, baik. Kalau tadi dari aspek manusianya, kemudian juga sumber daya manusia di lingkungan dinas kesehatan sudah cukup siap. Kemudian untuk ini dari aspek hewannya sendiri Pak Heri, pencegahan terhadap hewan ya. Jadi ada, kalau tidak salah juga ada vaksinasi untuk hewan ternaknya gitu. Bagaimana ini dilakukan di Dinas Pertanian Pak Heri? Ya, makasih. Jadi prinsipnya kan mencegah itu lebih baik daripada mengobati kan begitu ya. Nah kemudian langkah pencegahan yang kita lakukan itu salah satunya adalah dengan vaksinasi begitu. Nah vaksinasi dilakukan biasanya sebelum awal musim penghujan. Jadi ketika musim penghujan itu kan biasanya terjadi banyak aliran air. Nah bakteri antraks itu kan memang kadang-kadang muncul tersimpan di tanah dalam bentuk spora itu. Nah ketika ada aliran air kan dia akan ikut larut di air, kemudian sampai ke tingkat wilayah yang lainnya kan begitu. Nah di sana mungkin nanti akan nempel di tanaman digunakan untuk pakan ternak. Nah itu kan biasanya kemudian bisa menulari begitu. Nah langkah kita memang melakukan vaksinasi tadi. Dengan divaksin harapannya muncul kekebalan sehingga ternak kita bisa relatif lebih aman begitu nggih. Jadi langkahnya free atau ada biaya untuk misalnya peternak yang ingin melakukan vaksinasi? Nggih. Jadi kami ini karena program pemerintah, jadi ini kita free begitu nggih. Bahkan iya kita memvaksin itu kita datang ke lokasi peternak begitu. Oh, justru malah. Iya, kita mendatangi mereka, nggih. Jadi yang penting peternaknya siap dengan berbagai kriteria. Artinya ternaknya sudah cukup umur, kemudian tidak bunting, kemudian ternaknya sehat. Itu kan masyarakat silahkan
mempersiapkan. Nah kemudian nanti ketika dikomunikasi dengan kita, nanti kami datang ke lokasi, nanti kami akan melakukan vaksinasi begitu. Syarat-syaratnya ya hampir sama kalau di kita mau vaksinasi COVID ya. Betul. Iya. Tapi kalau di manusia ada tensi, Pak. Iya. Kalau di hewan mungkin syarat-syarat spesifiknya tadi sudah disampaikan Pak Heri tadi. Kalau saya lihat tidak ada tensi ya Pak. Ya, itu nanti kan dokter hewan yang berwenang ataupun nanti vaksinator itu kan ke lapangan tentu dengan melihat berbagai kondisi ya begitu ya. Oh ini dipegang saja kan kelihatan ini suhunya normal, kemudian itu ada riwayat sakit tidak, kemudian nafsu makannya bagaimana dan lain sebagainya. Itu kan sebagai alat untuk melihat bahwa ternaknya sedang kondisi sehat begitu nggih. Nah detailnya juga mungkin teman-teman yang dokter hewan itu yang lebih memahami begitu nggih. Nah begitu. Kemudian yang berikutnya memang ini free. Kemudian kita menghimbau kepada masyarakat kita agar menggunakan fasilitas ini untuk bisa menjaga kesehatan ternaknya begitu. Kebetulan kalau di Gunung Kidul ini kami memang betul-betul ekstra ketat begitu nggih, utamanya di daerah-daerah endemi antrak itu begitu. Karena jangan sampai nanti muncul begitu. Meskipun kita sudah ekstra ketat, kalaupun nanti muncul, nah ini segera kita upayakan pengobatannya begitu Mas. Jadi ketika sudah muncul harus dilakukan pengobatan dengan antibiotik, kemudian juga penambahan vitamin gitu, sambil dilihat ketika yang masih sakit itu dikarantina, yang sehat segera juga bisa divaksin begitu. Nah ketika yang sakit sudah sehat, selang 3 minggu sudah bisa dilakukan vaksinasi begitu. Artinya memang ketika terjadi kasus antrak itu kami menggunakan zonasi begitu. Zona merah itu daerah-daerah yang memang dekat dengan wabah begitu ya. Kemudian ring 1, ring 2 begitu. Zona kuning, zona hijau. Kuning ini juga harus kita upayakan segera tangani begitu. Yang sehat segera divaksin begitu. Kalau yang sakit ya diisolasi, diobati. Nah kemudian nanti kalau sudah sehat baru divaksin begitu. Karena ternyata ya pengalaman kita di lapangan ini Mas Uki, ternyata kasus yang muncul itu adalah tidak hanya ternak yang didatangkan dari luar kemudian masuk ke sini dan menjangkiti begitu. Karena mungkin sudah endemi tadi, itu ternak-ternak lama pun bisa jadi juga akan muncul seperti itu. Nah sehingga kata kuncinya masyarakat harus paham deteksi dini ketika ternaknya ada gejala yang kurang sehat, itu harus dipantau betul. Tadi mungkin tensinya itu kan mungkin agak naik, artinya itu wujud infeksi ya. Kalau ternak kan bisa dilihat, dipegang saja kan kelihatan suhu normal sama suhu ketika mulai ada infeksi itu kan kelihatan gitu Mas. Kemudian itu tadi muncul kadang-kadang kejang-kejang begitu, kemudian nafsu makan turun, ini kan sudah diwaspadai. Yang baik adalah ketika seperti itu lapor ke Puskesmas setempat begitu Mas, sehingga nanti akan ada tim yang turun ke sana sambil memantau dan mengamati begitu. Nah kalaupun itu ternyata sudah kelepasan, satu sudah menjadi korban, itu segera dilaporkan. Sudah misalnya sudah mati, laporkan nanti biar diambil sampel darahnya, diujikan begitu. Ketika kunci ini cepat ditangani, itu kan nanti tidak akan melebar ke ternak-ternak yang lainnya begitu. Nah inilah yang memang kita edukasi ke masyarakat sampai ke tahap ini begitu. Yang ini memang harus kita kuatkan bersama. Tadi ada risiko yang akan mereka dapatkan ketika kita abai begitu. Abai itu artinya ya mengesampingkan hal-hal yang seperti itu begitu Mas. Oke, gitu. Baik. Ya dari sisi hewan bisa dilakukan pencegahan juga. Kemudian kita di salah satu daerah di DIY itu ada tradisi yang kita sebut berandu atau porak ya Pak. Jadi kita tahu bersama sebenarnya tujuannya atau konteks awalnya itu baik ya, sesuatu yang berbagi bersama-sama. Tapi pada akhirnya karena berbaginya hewan yang ada potensi penularan penyakit ini, hingga kegiatan berandu ini jadi ada potensi penularan terhadap antraknya. Ya. Bagaimana menyikapi ini Pak Heri? Betul Mas Uki. Jadi sebetulnya awal mulanya ini kan tradisi mungkin yang baik gitu ya Mas ya. Artinya ada jiwa semangat gotong royongnya, ada semangat empatinya begitu.
wong ini tetangga kita ternaknya mati begitu atau sakit begitu. Kemudian ya sudah, daripada nanti punya resiko dibuang, itu akhirnya kan dipurak atau diberandu. Kemudian setelah dipotong itu kan dagingnya dibagi-bagikan kepada kelompok masyarakat sekitar. Kemudian masyarakat sekitar kan itu juga akhirnya iuran patungan begitu, artinya ya mereka menggantikan sebagian biaya untuk mengganti ternak yang sudah dipurak atau diberandu begitu. Awalnya demikian. Namun demikian di kasus antrak ini kan punya potensi risiko yang memang harus diwaspadai kan begitu Mas Ki. Jadi kita memahami bahwa budaya atau kebiasaan itu kan sebetulnya kebiasaan yang dulunya baik, tapi kan punya risiko tadi. Nah, risiko inilah yang harus diwaspadai dan diantisipasi. Karena apa? Ketika kita tidak tahu bahwa itu sebenarnya ada potensi terkena kasus antrak, ini kan nanti akan punya potensi darah yang keluar itu akan spora yang ada akan membentuk bakteri yang ada akan membentuk spora begitu. Nah, spora inilah yang akan bisa bertahan lama. Ketika dia lepas ke tanah, dia akan bertahan lama. Ini kan yang punya risiko ke yang lainnya, ke ternak yang lain begitu, satu. Yang kedua, kalau kita AB yang seperti ini, nanti juga risiko pada ternak yang lainnya. Ternak yang lain akan tertular begitu. Nah, itu kalau di ternak. Risiko yang lebih berbahaya lagi nanti kalau menular ke jiwa manusia ya Bu. Iya, artinya nanti kalau ke manusia bisa ke peternaknya, bisa ke keluarganya begitu. Nah, itulah yang harus kita waspadai, sehingga kita menghimbau kepada masyarakat kita hati-hati dengan kondisi ternak kita, utamanya ketika ternaknya itu sakit kemudian mati mendadak begitu. Kata kuncinya deteksi dini dan segera laporkan ke poseswan setempat. Jadi kalau cepat itu korbannya hanya 1-2 ternak saja loh itu. Karena apa? Ya secara medis bahwa kita sudah cukup baik menangani kasus antrak ini begitu. Dikasih pengobatan, kasih antibiotik, vitamin, itu insya Allah nanti yang lainnya bisa tertolong begitu. Tapi ketika ini diam-diam dipurak atau diberandu, nah ini nanti bisa jadi yang lainnya akan terkena penyakit antrak itu, akan tertular begitu. Okay. Baik, demikian. Pak Heri dan Bu Pembayun, banyak sudah disampaikan tadi berbagai informasi, terutama menyangkut dari aspek kesehatan hewannya dari Pak Heri, bagaimana upaya pencegahan, kemudian juga dari Bu Pembayun tadi dari aspek kesehatan manusia, bagaimana upaya penanganan, pencegahan, kemudian juga sarana prasarana kesehatan yang tentunya sudah siap seandainya terjadi kasus antrak di masyarakat. Terima kasih, tetapi sebelumnya kami mohon closing statement-nya baik dari Bu Pembayun maupun Pak Heri terkait dengan waspada antraks jelang Idul Adha ini. Monggo Bu Pembayun dulu. Terima kasih Pak Ugi. Singkat saja. Jadi yang pertama kami mohon betul dengan masyarakat khususnya peternak yang memiliki hewan ternak, bila kemudian mati atau lemas secara tiba-tiba segera mencari petugas hewan ya, puskeswan ataupun laporkan ke puskesmas, atau yang paling dekat sih sebenarnya Pak Lurah atau Pak RT ya, karena beliau pasti juga akan ikut berempati untuk melihat kasus ini. Yang pertama, yang kedua adalah tentu saja kami dari kesehatan mengharapkan bahwa perilaku hidup bersih dan sehat itu selalu diterapkan. Jadi selalu jangan lupa kita punya pengalaman COVID tentang PHBS, kemudian mencuci tangan, itu merupakan satu hal cara yang kita melakukan preventif terhadap penyakit-penyakit yang menular khususnya. Jadi itu yang kami harapkan, penerapan perilaku hidup bersih dan sehat itu masih yang kita utamakan. Terima kasih Pak. Terima kasih Bu Pembayun. Pak Heri, monggo. Terima kasih Mas. Jadi penanganan kasus antraks secara tuntas itu yang
jelas tidak bisa hanya dilakukan oleh kita di Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan saja, tapi juga bersinergi dengan Dinas Kesehatan, tentu dengan Bu Pembayun dan timnya di lapangan, kemudian juga dengan Kesmafed yang dari pusat, kemudian juga Direktorat PKH atau Direktorat terkait dengan kesehatan hewan, kemudian juga Balai Besar Veteriner, kemudian juga masyarakat kita yang ada di lapangan gitu atau yang di tingkat bawah, ada Poskeswan, ada juga petugas yang ada di tingkat kalurahan begitu. Kemudian yang berikutnya secara prinsip mencegah lebih baik daripada mengobati, sehingga vaksinasi itu menjadi hal yang penting yang harus rutin dilakukan oleh masyarakat kita. Ya itu Mas, terima kasih. Ya, terima kasih Pak Heri, Bu Pembayun atas informasi pencerahan yang barangkali sangat dibutuhkan oleh masyarakat, sehingga menjamin jelang Idul Adha nanti hewan korban yang dikonsumsi oleh masyarakat juga sehat, kemudian juga masyarakat bisa tetap dalam kondisi sehat, terbebas dari penyakit antraks. Mudah-mudahan podcast hari ini bisa memberikan manfaat terutama untuk masyarakat di daerah istimewa Yogyakarta. Sampai jumpa dan ketemu kembali pada podcast seri selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Heri. Sami-sami. Pembayun. Jakarta ini. Oke.